Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah jam setengah 8 di sini Bapak Ibu, waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Sudah tampil Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan ataupun info yang diberikan oleh Bu Redi Bapak Ibu ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang modul 3 Bapak Ibu ya, yaitu tentang Inklusif. ya pendidikan inklusif, apa namanya, anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah ada yang sudah selesai untuk modul 3 ini Bapak Ibu? Baru buat, Pak. Baru buat ya, tapi untuk pengerjaan modul-modulnya sudah ya Bapak Ibu ya? Gimana? Untuk pengerjaan modul-modulnya sudah Bu? Tinggal modul 3. Belum dikerjakan atau mau Lagi dikerjakan? tahap pengerjaan. Lagi proses ya Bu ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Apa namanya, sebelumnya juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ya, waktu orientasi kita juga sudah Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang merupakan eh, tahap 4 ya PPG tahun 2000, sama tahap 3 untuk PPG tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana pendidikan inklusif ya, dan anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan hanya sepintas saja Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu juga mungkin sudah mempelajari ataupun lagi proses apa namanya, pembelajaran di modul 3 atau modul terakhir ini Bapak Ibu. Dan karena yang memang yang terpenting Bapak Ibu, eh, mungkin dengan kesibukan Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu ya sambil mengajar, kemudian juga ada yang mungkin seperti ibu-ibu khususnya ya, mungkin ngurus anak dan sebagainya ya. Jadi untuk materi saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya akan menjelaskan hanya intinya saja, dan kemudian nanti kita bagaimana membuat jurnal ya untuk modul 3 ini. Baik Bapak Ibu, modul 3 ini yang berisi tentang prinsip pendidikan inklusif Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa poin Bapak Ibu di dalam prinsip pendidikan inklusif ini. Yang pertama adalah kesetaraan dan keadilan ya. Di mana di sini semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi ya Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun latar belakang anak didik kita ya Bapak Ibu, baik eh, ya kaya miskin dan sebagainya, itu sama semuanya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Dan walaupun misalkan ada yang apa, peserta didik kita yang memang ada sedikit berbeda, tapi tetap kita harus memberikan kesetaraan dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah penerimaan dan perbedaan ya. Nah, di sini dengan adanya perbedaan Bapak Ibu, tentunya kita sebagai guru kita bisa merangkul keragaman dan kebutuhan unik setiap anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya. Jadi dengan adanya perbedaan ya berarti eh, bagaimanapun juga kita seorang guru harus paham dan memahami ya Bapak Ibu, karakteristik peserta didik kita.
Karena memang biasanya setiap awal, Bapak Ibu, terutama ketika awal pembelajaran, ya Bapak Ibu ya, pas kita masuk di tahun ajaran baru, itu idealnya kita membuatkan eh, tes ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, kita memberikan asesmen kepada siswa bahwasannya nanti siswa itu bagaimana Bapak Ibu dari gaya belajarnya, apakah visual, kinestetik, ataupun audio visual, ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dan dukungan. Nah, di sini tentunya perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan yang berprofesional untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap anak. Ya, jadi ya memang tidak hanya kita aja, tetapi orang tua juga sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kategori anak berkebutuhan khusus ya. Nah, di sini mungkin secara umum adalah tunanetra, kemudian ada yang tuli ya, kemudian tunanetra dan tuli. Nah, untuk pengertiannya Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Nah, tidak lepas dari ini Bapak Ibu, ternyata anak yang berkebutuhan khusus juga tidak dilihat dari secara fisik Bapak Ibu ya. Tetapi juga misalkan siswa misalkan kita punya peserta didik Bapak Ibu. Peserta didik kita di situ dia sangat pintar sekali Bapak Ibu ya. Ketika dikasih ulangan dia nilainya misalkan 90 ke atas terus ya, bahkan sering 100. Nah, berarti siswa-siswa yang seperti ini Bapak Ibu itu merupakan sama anak yang berkebutuhan khusus. Berarti alangkah baiknya kita sebagai guru tidak menyamaratakan ya. Kenapa kita tidak menyamaratakan? Karena kalau misalnya kita menyamaratakan, maka nanti potensi atau kemampuan yang di dalam diri anak tersebut, dia akan berpikiran, nah gini-gini aja, gitu kan ya. Eh, dia akan mengalami kebosanan biasanya seperti itu. Jadi perlu adanya penanganan khusus untuk anak-anak tersebut, Bapak Ibu. Jadi untuk ABK ini tidak hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang memang memiliki kepribadian yang baik, kemudian juga eh, dari segi kognitif yang baik, itu juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu di sini untuk penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, ya. Nah, di sini yang pertama tentunya untuk ABK atau inklusif ini ya tentunya ada hubungannya Bapak Ibu ya dengan pembelajaran diferensiasi sebenarnya. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam pembelajaran diferensiasi itu sudah menginclude Bapak Ibu ya dari ada kontennya, ada prosesnya ataupun ada produknya. Nah, sehingga nanti bisa diimplementasikan ya atau dimixkan antara pembelajaran inklusif ataupun ABK dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, contoh di sini Bapak Ibu yang pertama di sini adalah memodifikasi konten. Berarti di sini kita bisa menyesuaikan materi pelajaran agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus ya. Tadi misalkan yang tunanetra mungkin ya Bapak Ibu ya yang tidak bisa melihat ya berarti mungkin kita ada cara lain ya untuk mengajarkan kepada mereka seperti apa. Kemudian atau misalkan untuk yang tunarungu juga Bapak Ibu ya itu pasti tentunya berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah memodifikasi proses. Nah, di sini mengubah metode pembelajaran untuk memudahkan anak berkebutuhan khusus dalam memahami dan menyerap materi. Ya, jadi segala suatu hal pembelajaran yang kita berikan, ya step by step-nya itu adalah proses Bapak Ibu. Ya. Kemudian modifikasi produk. Nah, di sini adalah mengubah cara ABK menunjukkan pemahaman dan hasil belajar mereka seperti melalui tugas-tugas yang disesuaikan. Ya, jadi kita tidak saklek Bapak Ibu memberikan tugas kepada mereka kemudian produknya harus seperti ini. Ya, tidak. Misalkan kalau anak yang memang suka tentang audio mungkin ya, ya mungkin kita memberikan tugas silakan anak-anak kalian bisa membuat direkam suara kalian, ya.
Nanti bisa dikumpulkan atau dikirim ke ibu misalkan seperti itu. Atau misalkan anak-anak yang memang suka menggambar dan sebagainya, mungkin bisa dijadikan infografis mungkin ya tugas-tugasnya seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa memodifikasi hasil produk yang nanti akan dikumpulkan kepada siswa ketika kita memberikan tugas-tugas kepada siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini peran guru dalam pendidikan inklusif. Nah, yang pertama adalah pengetahuan. Ya, tentunya kita sebagai guru Bapak Ibu harus memahami karakteristik dan kebutuhan belajar ya anak berkebutuhan khusus. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita di awal itu ya Bapak Ibu memberikan asesmen Bapak Ibu ya pada siswa kita. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, di sini untuk komunikasi adalah membangun komunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus dengan orang tuanya. Jadi tidak hanya kita Bapak Ibu di sekolahan, tetapi juga orang tua juga sangat berperan penting ya dalam menentukan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, karena memang di rumahlah waktu yang sangat panjang dengan orang tua Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kita adanya komunikasi ya antara kita juga dengan orang tuanya. Kemudian tentunya adalah kolaborasi, bekerja sama dengan orang tua ya yang profesional, mungkin bisa dengan guru BK Bapak Ibu ya, atau misalkan dengan psikolog yang memang mereka paham ya tentang anak-anak ya berkebutuhan khusus, baik dari dilihat psikologinya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian rekan guru kita ya Bapak Ibu yang mendukung dengan adanya ABK. Yang keempat adalah kreativitas. Di sini kita menciptakan strategi ya pembelajaran Bapak Ibu yang baik, yang inovatif ya untuk anak berkebutuhan khusus. Sehingga nanti dengan adanya kita menciptakan strategi ya tentunya pembelajaran di dalam kelas itu akan ada ya ada tiap harinya mungkin Bapak Ibu atau tiap pertemuan itu akan adanya perbedaan ya sehingga siswa-siswa kita tidak bosan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu tentunya di sini di dalam ABK juga adanya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Nah di sini yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan. Nah di mana dalam memahami kebutuhan belajar dan kemampuan setiap anak ya termasuk ABK ini Bapak Ibu tentunya di sini adalah salah satu langkah awal ya kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka ya sehingga ketika kita sudah tahu kebutuhan-kebutuhan mereka, keinginan-keinginan mereka, maka kita kedepannya memberikannya tekniknya, model pembelajarannya, strateginya, pendekatannya itu akan kita ketahui Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Nah, tentunya di sini ketika kita sudah mengidentifikasi, maka kita merencanakan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, di mana di sini kita akan membuat rencana pembelajaran yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, ya. Kemudian setelah merencanakan, tentunya kita melakukan aksi Bapak Ibu ya atau implementasi pembelajaran. Nah, di sini kita melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode, dari model, pendekatan, ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, Bapak Ibu. Yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Nah, di sini mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga perlu adanya dukungan orang tua ya. Orang tua juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya. Tentunya di sini biasanya informasi dan bimbingan ya. Jadi memberikan informasi tentang pendidikan inklusif dan kebutuhan belajar ABK Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya tentunya dari orang tua juga ya kita bisa tahu bagaimana karakteristik anak-anaknya seperti apa dan bagaimana ya. Kemudian tadi keterlibatan orang tua ya juga orang tua berarti harus berperan aktif berpartisipatif dalam proses pembelajaran anak. Kemudian jaringan dukungan, membangun jaringan dengan orang lain
yang memiliki ABK untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, adapun nanti Bapak Ibu itu untuk materi itu mungkin Bapak Ibu ya hanya sepintas ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita Bapak Ibu paham inti-intinya bagaimana materi-materi tentang inklusif ataupun ABK Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini adapun langkah-langkah strategi ya Bapak Ibu yang efektif untuk membuat jurnal ya pada PPG piloting ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita tentukan tema jurnal Bapak Ibu semuanya ya. Tentunya di dalam PPG ya tahap 3 ini Bapak Ibu ataupun tahap 1 dan 2 kemarin juga itu semuanya adalah ada 3 modul Bapak Ibu ya. Dan tiap modul itu memiliki subtopik ya ataupun topik ya Bapak Ibu ya. Contoh untuk modul 1 ada 4 topik ya. Kemudian modul 2 PSE itu kalau tidak salah 3 topik. Kemudian untuk modul terakhir 2 topik Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus pilih area fokusnya ya. Misalkan Bapak Ibu untuk yang modul ketiga yang terakhir ini. Bapak Ibu apakah mau membuat atau difokuskan jurnalnya ini pada pendidikan inklusif atau pada anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi ada 2 kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah memilih ya, nanti ya yang Bapak Ibu anggap bisa, kemudian baik dan mudah ya untuk topik-topik tersebut tinggal dipilih saja ya. Nah, di mana di dalamnya itu berisikan adanya pengembangan kurikulum Bapak Ibu ataupun rancangan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Untuk pembelajaran inklusif ataupun juga nanti bisa diselipkan dengan adanya asesmen seperti apa. Kemudian yang kedua adalah fokus pada isu aktual. Nah, jadi kaitkan tema dengan isu pendidikan terkini ya, contoh Bapak Ibu tentang informasi mereka belajar, kemudian penggunaan teknologi di kelas ataupun penanganan learning loss. Ataupun juga Bapak Ibu dari rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, di situ biasanya ada langkah-langkah bagaimana kita akan menghadapi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah teliti dan pastikan relevansi ya. Jadi Bapak Ibu teliti dan pastikan tema yang Bapak Ibu pilih itu relevan ya dalam untuk ini tujuan PPG ya Bapak Ibu ya. Kemudian riset dan kumpulkan data. Oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk jurnal, Bapak Ibu jurnal yang sekarang Bapak Ibu pelajari dalam PPG ini Bapak Ibu itu merupakan jurnal yang sederhana Bapak Ibu ya, yang sederhana ya, bukan jurnal ilmiah. Jadi jurnal pembelajaran atau jurnal sederhana ini adalah merupakan jurnal hasil dari pembelajaran Bapak Ibu semuanya ya, dari rangkuman ya, rangkuman ataupun juga biasanya ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada pertanyaan. Kemudian juga di situ ada dan kelas sih kelasan. Oh, Bapak Ibu. Tadi anak saya yang pergi berisik. Nah, jadi Bapak Ibu di sini untuk ini bentar. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah tadi ada jurnal yang ilmiah, Bapak Ibu ya, ada jurnal yang sederhana Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu adalah jurnal pembelajaran yang sederhana. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai pembuatan jurnal ya, atau kita adalah untuk mengumpulkan datanya, Bapak Ibu bisa meninjau literatur, misalkan dari buku lain, ya, sumber bacaan lain dan sebagainya. Ya, itu bisa diambil, dijadikan sebagai jurnal yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian lakukan observasi. Nah, ini untuk yang observasi ini berarti biasanya Bapak Ibu kan praktik pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Nah, berarti dengan adanya Bapak Ibu sudah membuat rancangan,
Kemudian Bapak Ibu di situ akan membuat praktik ataupun observasi di lapangan seperti apa ya dari rancangan-rancangan yang Bapak Ibu buat. Kemudian setelah itu biasanya ada wawancara dengan narasumber ya yang berpengalaman atau yang paham. Namun ini tidak usah dilakukan Bapak Ibu karena jurnal yang kita buat pada tadi sudah saya sebutkan adalah jurnal yang sederhana. Ini biasanya jurnal ilmiah ya Bapak Ibu ya dengan adanya wawancara dengan narasumber atau misalkan mengambil dari berbagai pendapat narasumber juga. Nah, ini Bapak Ibu untuk struktur jurnal ya. Ini struktur jurnal yang ilmiah Bapak Ibu ya. Nah, biasanya untuk yang ilmiah ini adalah pendahuluan, kemudian latar belakang, rumusan dan sebagainya lengkap biasanya Bapak Ibu. Kemudian juga ada tinjauan dari kajian pustaka Bapak Ibu, tinjauan teori dan hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian ada metode penelitian. Ya, ini untuk jurnal ilmiah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk struktur jurnal pembelajaran ya atau jurnal yang sederhana yang sekarang Bapak Ibu lagi proses ya. Yang pertama adalah isinya biasanya hanya pendahuluan Bapak Ibu. Nah, pendahuluan ini Bapak Ibu ya berisinya apa saja? Biasanya adalah rangkuman materi yang Bapak Ibu pelajari ya. Berapa ininya jumlahnya? Biasanya 1 sampai 2 halaman ya. 1 sampai 2 halaman. Ya maksimal 2 halaman, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah rancangan pembelajaran. Ya, dari rancangan pembelajaran baik dari modul 1, 2, dan 3. Jadi jurnal ini harus memuat adanya rancangan pembelajaran. Contoh pada rancangan pada jurnal yang ini Bapak Ibu yang terakhir. Nah, berarti di situ nanti Bapak Ibu harus membuat rancangan pembelajaran ya, langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pembelajaran jikalau nanti di dalamnya itu ada siswa kita yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Nanti akan saya berikan contohnya Bapak Ibu. Nah, kemudian dokumentasi Bapak Ibu. Nah, dokumentasinya adalah eh, apa namanya? Diskusi dengan Bapak Ibu guru yang rekan sejawat itu yang wajib. Kalau misalkan dengan siswa sih tidak wajib Bapak Ibu karena memang ini adalah rancangan ya, rancangan. Jadi yang wajib dokumentasinya adalah dari Bapak Ibu guru ya, rekan sejawat kita. Kemudian yang keempat adanya umpan balik. Nah, umpan baliknya adalah dari Bapak Ibu guru ya, yang tadi sudah kita mungkin diskusikan atau diseminasi Bapak Ibu ya. Nah, umpan baliknya Bapak Ibu, umpan balik ini adalah idealnya Bapak Ibu ya ditulis Bapak Ibu ya. Jadi jangan diketik langsung di Word-nya ya, atau misalkan ada yang menggunakan PowerPoint ya di PowerPoint-nya, tapi alangkah baiknya ditulis langsung ya. Misalkan kita berikan selembaran di print, kemudian rekan kita menjawabnya di kertas tersebut ditulis. Ataupun boleh juga misalkan menggunakan screenshot HP boleh yang di WhatsApp. Ataupun juga kita menggunakan Google Form juga boleh Bapak Ibu seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu adanya refleksi. Ya. Jadi di dalam jurnal ini wajib ada refleksi Bapak Ibu. Ya. Jadi sama halnya seperti pembelajaran kita Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran itu seharusnya dan idealnya di akhir sebelum penutup itu adanya refleksi ya. Jadi refleksi ini tujuannya adalah supaya kita paham dan tahu sejauh mana siswa itu mengikuti ya pembelajaran atau paham atau tidaknya pembelajaran yang sudah kita berikan kepada mereka seperti itu ya. Kemudian di dalam refleksi juga kita memberikan penguatan-penguatan ya, mana-mana saja yang memang harus mereka pahami ya, ataupun penekanan-penekanan materi yang memang harus mereka lebih paham seperti itu. Ataupun juga penguatan juga bisa ketika anak ada yang berpendapat Bapak Ibu atau lagi presentasi mereka salah ya, salah menjelaskannya. Nah, dari situ kita berikan penguatan seperti apa yang memang seharusnya dan yang benarnya seperti apa seperti itu ya. Disitulah isinya dari refleksi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang selanjutnya adalah tulis dan analisis data ya. Di sini tulis dan kita harus
jelas ya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ringkas dan padat ya. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau bertele-tele. Kemudian analisis data secara mendalam. Di sini interpretasikan data yang Anda kumpulkan dan hubungkan dengan teori yang telah Anda bahas. Jadi di sini ketika Bapak Ibu sudah mempelajari modul-modul di sana, ya berarti kan Bapak Ibu sudah tahu nih data-datanya, kemudian juga dari hasil analisis asesmen awal Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita hubungkan dengan teori yang akan dibahas ya pada saat pembelajaran gitu. Kemudian buat kesimpulan Bapak Ibu. Tuliskan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah Bapak Ibu lakukan dan kaitkan dengan tujuan penelitian atau rancangan mungkin ya, kalau misalkan yang sekarang Bapak Ibu lakukan adalah rancangan. Nah, di sini Bapak Ibu evaluasi dan revisi ya. Nah, ini Bapak Ibu tentunya ketika kita mau mengupload jurnal ya berarti kita harus baca ulang dulu Bapak Ibu ya. Kemudian evaluasi apakah sudah sesuai atau belum ya. Kemudian minta feedback. Nah, memang feedback ini ya tadi ya Bapak Ibu umpan balik ya. Jadi di dalam jurnal memang adanya umpan balik. Kemudian revisi jurnal. Nah, ini revisi jurnal apa namanya? Berdasarkan feedback yang Bapak Ibu terima, ya pastikan jurnal Bapak Ibu sesuai dengan standar penulisan jurnal. Ini yang ilmiah Bapak Ibu ya. Kita kan sederhana. Ya kita lanjut aja. Nah, di dalam dokumentasi Bapak Ibu, di sini tentunya adanya visualisasi ya. Di sini Bapak Ibu berarti kan bisa ya mungkin bisa menambahkan ya gambarnya harus jelas ya Bapak Ibu ya. Eh, ya kalau bisa jelas ya, jangan sampai berlawanan cahaya mungkin ketika kita memfoto dan sebagainya ketika Bapak Ibu mengambil suatu dokumentasi kayak gitu. Kemudian desainnya menarik. Nah, ini juga bisa jadi kita ya, di cover kita Bapak Ibu ya, bahkan mungkin banyak juga yang covernya itu ya biasa-biasa aja, tapi nggak masalah sih Bapak Ibu ya, yang penting kan isinya ya. Tapi kalau misalkan kita memang bisa mendesain covernya bisa lebih baik yang lebih bagus ya, eh, ya mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu ya. Baik, terakhir Bapak Ibu di sini, tentunya jika kita memang sudah selesai, kemudian kita upload, apa namanya, kirim, nah maka jurnal kita siap disubmit atau dikirim Bapak Ibu ya di platform PMM Bapak Ibu. Di sini pastikan jurnal Bapak Ibu memenuhi semua kriteria dan sebagainya ya dengan ketentuan yang sudah ditentukan ya. Apa saja bagian-bagiannya. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah unggah jurnal Bapak Ibu melalui PMM ya, dan langkah ketiga adalah selesaikan proses kirim Bapak Ibu atau submitnya Bapak Ibu ya. Berarti tinggal kita menunggu hasil dari tim validator ya Bapak Ibu, apakah uh, jurnal kita diterima atau misalkan dikembalikan seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, ini selesai ya Bapak Ibu, sedikit pembahasan ya tentang inklusif dan ABK. Baik, saya ini ya sebentar Bapak Ibu ya, saya berikan contoh hasil atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, dipersilakan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu, sambil saya ini mencari materinya, bentar Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan boleh. Baik Bapak Ibu, ini sudah tampil Bapak Ibu. Ini saya buka aplikasi PMM Bapak Ibu, apakah sudah tampil di Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Oke, ini juga contoh rekan saya Bapak Ibu, beliau kebetulan PPG tahap 2 ya kemarin Bapak Ibu ini sudah selesai semuanya dan beliau sekarang lagi proses pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini eh, berarti Bapak Ibu semuanya untuk yang jurnal 1, 2 sudah selesai ya, sudah validasi semua ya Bapak Ibu sudah hijau ya. Sudah. Oke, baik. Belum, Pak. Masih menunggu. Oh, saya ada menunggu ya. Memang betul Bapak Ibu untuk yang sekarang mungkin agak sedikit lama karena memang banyak sekali yang mungkin mengupload. Jadi yang memang tadinya 3 sampai 5 hari ya mungkin bisa jadi 6 hari ataupun 7 hari. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini kan ada 2 materi Bapak Ibu ya. Ada topik yang pertama keragaman peserta didik, kemudian pendidikan inklusif Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin materinya seperti ini ya. Mungkin juga Bapak Ibu sudah membacanya ataupun lagi proses yang pendidikan inklusifnya seperti ini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan topik-topik, nanti baru Bapak Ibu akan mengerjakan proses ya. Nah, kemudian ketika proses sudah selesai, barulah Bapak Ibu akan mengerjakan jurnal pembelajarannya. Nah, tadi jurnal pembelajarannya ada 2 Bapak Ibu ya, dan ada keberagaman, kemudian yang kedua adalah inklusif. Jadi Bapak Ibu tinggal milih saja mana yang mau Bapak Ibu pilih. Nah, kebetulan di sini rekan ini contohnya untuk rekan saya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama adalah materi dulu Bapak Ibu ya. Ada materinya. Ini hanya memang nggak wajib sih Bapak Ibu, tapi ini hanya sebagai pelengkap aja ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dimasukkan juga misalkan di topik-topik itu kan ada aksi nyata Bapak Ibu ya atau pertanyaan ya. Nanti bisa dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, sebentar. Nah, biasanya kan di sini contoh Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di Bapak Ibu semuanya kan ada LPTK mungkin yang minta tugas-tugas ya. Mungkin ada juga yang tidak. Nah, ini sih Ada, kalau Pak. gimana Bu? Ada Ada LPTK ya. Asahan. Ya, Bu Delvi ada ya. Nah, ini biasanya memang LPTK juga meminta ya buat nambah-nambah nilai biasanya. Nah, jadi nanti LPTK itu ya selain diukin nanti mungkin dari tugas-tugas ini kan bisa buat menambah nilai barangkali diukinnya itu kurang. Nah, ini kan ada aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, ini kan aksi nyata ini juga kan nanti kalau LPTK diminta berarti kan harus ada hasilnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kalau saya sih apa tipsnya adalah silakan ini dikerjakan ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, berarti kan kita kerjakan di Word Bapak Ibu ya. Berarti kan nanti tinggal ditambah saja Bapak Ibu, ditambah dengan jurnal pembelajaran ya. Bentar. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita apa ya nggak 2 kali kerjaan. Jadi kita tinggal menambahkan saja. Nah, ini kan eh, pendidikan inklusif itu mudah yang tadi ya. Nah, ini kan tadi pertanyaannya, kemudian ini jawabannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu idealnya kan apa namanya? Tadi kan pendahuluan kemudian rancangan ya. Cuma karena saya di sini teman saya menambahkan ya ada aksi nyata tersebut itu boleh-boleh saja ya supaya mengefisienkan waktu jadi tinggal melanjutkan saja. Nah, ini rancangan Bapak Ibu ya. Nah, ini rancangan pembelajaran ini ya sederhana, nggak usah ini lumayan sini ini lumayan lengkap Bapak Ibu ya. Jadi sederhana aja hanya langkah-langkah step by step itu juga boleh sebenarnya. Yang penting adanya mencirikan tentang inklusif ataupun keberagaman peserta didik ya untuk rancangan pembelajarannya. Ataupun misalkan Pak kalau misalkan modul ajar boleh nggak dilampirkan boleh-boleh saja ya nanti mungkin bisa ditandai dari keberagaman itu di mana letaknya gitu. Ya boleh-boleh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini ya. Nah, ini rekan saya Bapak Ibu. Nah, di sini dia apa namanya mengaplikasikan ya dari pembelajaran inklusif dimasukkan ke dalam rancangan pembelajaran di sini Bapak Ibu ya.
Nah, contohnya di sini, misalkan sebentar. Nah, kegiatan inti. Nah, di sini kan guru menjelaskan konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya, ya. Nah, di sini kan menggunakan media visual, misalnya tayangan presentasi dan sebagainya, atau video. Ya, nah di sini siswa ABK yang kesulitan mengikuti penjelasan verbal diberikan materi dalam bentuk gambar atau tabel yang lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah alternatif-alternatif Bapak Ibu ya. Alternatif pembelajaran yang memang kita memberikan alternatif kepada siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus ya. Nanti misalkan kalau misalkan di modul aja boleh saja misalkan di intinya apa. Nah, nanti di Bapak Ibu di sini tinggal menambahkan misalkan eh, jika ada siswa ya yang ini sama tuh yang apa namanya yang kesulitan untuk yang verbal berarti kan susah berbicara ya. Berarti dia kan hanya bisa melihat ya. Berarti dia berfokus ya pada gambar-gambar ya Bapak Ibu ya supaya dia lebih paham. Nah, ini juga ada Bapak untuk inklusinya, guru memberikan lembar kerja yang disesuaikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, misalnya siswa dengan kesulitan membaca atau memahami matematika abstrak. Ya, kemudian guru menggunakan bantuan visual dan instruksi yang lebih sederhana untuk membantu siswa ABK memahami materi. Ya, jadi di sini sudah ada rancangan-rancangannya Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dokumentasi Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumentasi cukup saja dengan hanya dengan tekan guru tekan guru ya. Tidak ya tidak wajib kalau misalkan memberikan pembelajaran di kelas itu tidak wajib Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan mau ya boleh-boleh saja silakan aja ya Bapak Ibu. Tapi boleh dokumentasi kegiatan diskusi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan siswa itu boleh-boleh saja. Tapi itu tidak wajib Bapak Ibu ya. Yang wajib hanya dengan guru saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah umpan balik rekan sejawat ya. Jadi hasil kita menjelaskan diskusi atau diseminasi rekan sejawat kita memberikan umpan balik ya dari hasil rancangan pembelajaran tersebut. Nah, ini seperti ini ya. Jadi alangkah baiknya ditulis langsung saja Bapak Ibu oleh rekan sejawat kita atau misalkan boleh juga menggunakan screenshot di HP atau dengan Google Form ya. Yang tidak diperbolehkan adalah mengetik langsung di sini. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kalau misalkan mengetik langsung di sini kan otomatis ya mungkin bisa jadi kita yang mengetiknya ya. Jadi kita ya seolah kita yang memanipulasi ya hasil dari umpan balik tersebut. Nah ini idealnya untuk yang umpan balik ya minimal 3 lah, yang cukup cukup 3 ya idealnya. Nah kemudian setelah umpan balik, nah ada refleksi. Nah, di mana refleksi ini adalah dari rancangan pembelajaran ya Bapak Ibu yang sudah dibuat ya refleksinya. Refleksi ini Bapak Ibu tentunya kan 300 kata ya Bapak Ibu ya. Yang ideal bagus 300 kata. Nah, ini Bapak Ibu contohnya ya Bapak Ibu ya yang untuk apa dari teman saya. Nanti saya share lah contohnya untuk yang rancang apa jurnal modul 3. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu apa namanya Bapak Ibu paham bagaimana membuat jurnal dan memang yang terpenting adalah saya yakin dan saya paham betul dari Bapak Ibu semuanya mungkin sangat sibuk ya Bapak Ibu ya. Ya ya yang Bapak Ibu harapkan adalah instan cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, paling ini ya Bapak Ibu ya untuk saya apa namanya untuk contohnya mungkin untuk lebih intensnya silakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan saya persilahkan Bapak Ibu. Ada yang sudah buat jurnalnya Bapak Ibu untuk modul 3 ini? Nih, Pak, izin mau tanya, Pak. Ya, boleh silakan Ibu. Nih, nah, di tempat saya kan ngajar di PAUD, Pak, di TK. Hmm. Setelah itu kan ada murid saya itu kan mudah tersenggol menangis. Hmm. Maksudnya kalau diberi ajaran tuh agak susah menangkap materinya.
Nah, apakah itu termasuk anak ABK atau gimana, Pak? Ya itu bisa Bu, bisa dijadikan apa namanya anak yang memang berkebutuhan khusus, berarti anak tersebut perlu perhatian khusus Bapak Ibu ya. Ya, perhatian Iya. khusus untuk ditangani seperti apa ya. Ya mungkin Oh, ya. mungkin selain itu juga ya memang perlu adanya orang tua juga kan ya. Jadi adanya kerja sama orang tua, ya tentunya orang tua juga itu harus menguatkan, ya harus memberikan pemahaman kepada anaknya tersebut ya memang harus kuat gitu kan, harus harus bisa mandiri juga seperti itu. Oh, ya. Ya, Berarti Pak, kalau di jurnal 3 ini misalnya saya ngambil tentang anak apa tadi? Yang ke- pertama tadi Pak judulnya. keberagaman. Iya, keberagaman. Keberagaman. Berarti saya ngajar di kelas. Setelah itu ada apa nih perbedaan antara anak yang lain sama anak yang tadi Kak, Pak? Boleh-boleh saja sih Bu. Cuman untuk Nggih. ah, cuman untuk yang ini kan sebenarnya rancangan sih ya Bu ya. Jadi kita enggak melakukan pembelajaran juga masalah sih Bu. Karena memang Nggih. karena rancangan. Jadi Jadi, jadi modul-modul 1, 2, 3 itu semuanya adalah rancangan Bu. Ya Bapak Ibu, iya. yang utama adalah rancangan. Jadi nanti untuk yang lebih konkretnya, lebih nyatanya, nanti akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu semuanya untuk uji kinerja, ya, untuk uji Iya. kinerja seperti itu. Jadi untuk yang sekarang hanya cukup perancangan saja Bu, nggak usah Bapak Ibu harus ngajar dulu, tidak usah, ya. Yang penting di situ Oh nanti iya. Bapak Ibu semuanya adanya diskusi dengan rekan guru, ya. Nanti Iya. kira-kira rancangan yang dibuat ini apakah sudah sesuai atau belum, misalkan gitu kan ya. Dan saya yakin paling cuma hanya foto-foto aja kan Bapak Ibu ya, gitu kan ya. Oh iya. Foto-foto aja sama Bapak Ibu guru juga dan tidak menjelaskan kayak Oh gitu. iya, Pak. Hmm, Iya. Mungkin itu Bu. Makasih, Pak. Ya, Pak, sama ini ada contohnya untuk TK nggak, Pak? TK coba nanti saya cari ya Bu, tapi saya kayaknya nggak punya deh. Tapi nanti kalau saya coba deh, saya coba cari. Nanti saya kirim di grup Oh ya iya. kalau ada ya. Iya, iya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya jurnal itu sama semuanya Bapak Ibu ya, baik TK, PAUD, SD, SMP sama saja sebenarnya. Cuman yang membedakannya adalah mungkin di rancangannya mungkin ya Bapak Ibu ya. Mana rancangan? Nah ini rancangannya ya. Nanti rancangannya seperti apa? Baik Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari mana saja ini? Dari Jambi, Dari Pak. Kalimantan Selatan, Oh, Pak. oh, Kabupaten Tabalong, Pak. kebanyakan dari luar Jawa ya Bu ya berarti ya. Iya. Berarti di sana jam berapa sekarang Bu? Kalau 1 jam, Pak, bedanya. Oh, beli 1 jam. Berarti sekarang di sana jam 9 lebih 10 menit ya. Luar Iya, Pak. biasa. Jambi. Kalau Bu Dian dari mana Bu Dian? Dari Kabupaten Bandung, Pak. Oh, Bandung Bu Dian. Ya, Bu Devi, Bu Devi ada Bu Devi. Kemudian Pak Raffi Udin, ada Pak Raffi Udin. Bu Ane dari mana Bu Ane? Iya, tuh, Pak. Saya Ya, izin dulu, Pak. Nih anak mau tidur, oh, Pak. oh iya Nanti nggak apa-apa Ibu. Iya nggak apa-apa nanti silakan. saya nyimak di aja, Pak. Di YouTube Untuk boleh. videonya. Iya, oh, Oke. Oke. Makasih, Pak. iya sama-sama Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ya sebenarnya pembelajaran pada PPG piloting ini adalah sebenarnya simple sih Bapak Ibu ya. Cuman memang jika memang kita tidak paham, ya pasti pusing juga, bingung apa yang nanti harus dikerjakan, kemudian apa yang nanti apa dulu yang harus dipelajarinya dan sebagainya. Ya, jadi ya beruntung Bapak Ibu semuanya masuk dalam bimbingan Bapak Ibu ya di Bimbel Cirebon
ya tentunya nanti Bapak Ibu semuanya ya akan eh, ya didampingi ya Bapak Ibu ya, ada mentor-mentornya bagaimana nanti ya buat jurnal, kemudian juga persiapan buat UKIN, UTBK dan lain sebagainya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, ya tentunya apa namanya pasti Bapak sudah hebat lah Bapak Ibu ya, karena jurnal modul 1 sudah, jurnal nomor 2 sudah, jurnal modul 3 ya mau sebentar lagi selesai ya. Memang kebanyakan kesulitannya, kebanyakan dari tahap 1 tahap 2 itu adalah di awal biasanya ya. Di awal memang karena memang belum paham bagaimana teknisnya pembuatan dan sebagainya, ya pasti banyak salahnya. Tapi biasanya kalau sudah ke jurnal 2 atau ketiga, Bapak Ibu sudah hebat semuanya ya, sudah paham. Buat ukinya yang Pak nanti yang pusing. Pusing. Ya nanti ada bimbingan juga ya Bapak Ibu ya untuk yang mungkin nanti bagaimana strategi persiapan mungkin dan sebagainya. Gitu. Dan mungkin yang Bapak Ibu jalani yang sekarang tidak terlalu pusing dan tidak terlalu ribet loh Bu. Karena yang waktu saya ketika itu kan saya masih adanya Zoom, ya kita walaupun Zoom 3 bulan itu ada dosen pembimbing kita ya kayak seperti ini aja. Itu dari pagi sampai sore, kemudian sudah selesai ada tugas. Tugasnya itu harus diupload sebelum jam 12 malam. Kalau misalkan setelah jam 12 malam berarti nilainya dikurangin kayak gitu. Dan itu selama 3 bulan ya, walaupun tidak full, biasanya itu per 1 minggu itu ada 3 sampai 4 pertemuan biasanya. Gitu. Dan itu kita ada PPL-nya Bu. Jadi kita PPL ya membuat ini video pembelajaran ya. Kalau saya itu buat video pembelajaran PPL-nya ada 2 kali. Berarti sama UKIN jadinya 3 kali. Kayak gitu. Dan selain itu juga kita mengumpulkan sertifikat-sertifikat dari 2 tahun ke belakang, SK-SK dan sebagainya. Dan kalau tidak salah, Bapak Ibu yang piloting ini, kalau tidak salah tidak ada yang namanya mengumpulkan sertifikat-sertifikat, ya Bapak Ibu ya, SK-SK, kemudian tidak usah membuat apa tuh namanya PTK ya, penilaian tindakan kelas tuh. Ya beruntunglah Bapak Ibu semuanya ya yang masuk PPG piloting ini. Jadi memang pemerintah ya melalui Kemendikbudristek itu mempermudah Bapak Ibu semuanya. Ya kan target juga Bapak Ibu ya tahun 2025 kan sudah Bapak Ibu guru sudah bersertifikasi semuanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Waktu sama kemarin Pak Solihin sama Bu Mutmainah sama Bu Ri ada berapa peserta Bapak Ibu yang hadir biasanya? Seperti ini memang ada 8, 7 gitu. Apa banyak? Kemarin segini juga Pak. Gimana Bu? Kemarin segini juga sama Ibu Sudah Riri. juga. Gitu ya. Hmm. Yang awal-awal lah yang banyak. Soalnya ini siapa namanya orientasi gitu ya, pemahaman ya. Jadi ada yang lanjut, ada yang enggak gitu ya Bu ya. Ya wajar lah Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tepat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lanjut bergabung di Bimbel Cirebon ya. Yang notabene nanti Bapak Ibu akan dibimbing lah sampai selesai, sampai lulus. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu ini sih nggak diharapkan oleh kita Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak lulus ya tetap dibimbing sampai selesai lulus Bapak Ibu ya, kayak gitu. Baik Bapak Ibu ada lagi eh, yang ingin disampaikan? Jikalau memang cukup, ya mungkin nanti kita mungkin lebih instannya di grup saja Bapak Ibu ya, nanti untuk lebih lanjutnya tanya jawabnya di grup. Oke, berarti Bapak Ibu ya ibaratkan Bapak Ibu sekarang ya setengah perjalanan lagi ya. Belum, kan modul 3 belum selesai, berarti 3/4. Nanti kalau modul 3 selesai sudah hijau,
Berarti setengah Hmm, lagi perjalanannya. Kalau masih jurnal tuh masih bisa lah Pak. Masukin ya takut. Gimana, Bu? Kalau masalah jurnalnya insya Allah masih bisa Mm-mm. Takutnya, masukinnya yang oh, oke-nya. eh, Insya Allah bisa lah, Bu lah. Yang penting mah kita punya keyakinan ya. Ya sebenarnya kan kita sudah sering tiap hari belajar ya. Cuman bedanya eh, kita belajar yang sudah-sudah ya nggak ada yang liatin, nggak ada yang memvideokan. Cuman yang sekarang bedanya ya ada kita di video gitu kan. Ya anggap aja kita artis lah, Bu ya. Artis di videokan. Nanti untuk mungkin sih ada lagi nanti ya, ada sesinya nanti dijelaskan lebih jelas sama Bu Riri kalau tidak salah. Baik, bagaimana Bapak Ibu cukup? cukup aja dulu Hah? Pak. Soalnya Cukup. lampu dan hujan. Iya, cukup ya karena memang Bapak Ibu kan sudah mengerjakan jurnal 1, 2 sudah ada pengalaman, apalagi jurnal 3 hanya ya tinggal lanjut-lanjut saja Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, yang terpenting dalam pembuatan jurnal Bapak Ibu tidak apa namanya boleh melihat atau ATM Bapak Ibu ya, tapi tidak dianjurkan Bapak Ibu menjiplak Nempel. ya menempel 100% karena nanti akan terlihat plagiatisme nanti akan dikembalikan ya. Itu yang memang harus kita hindari Bapak Ibu semuanya agar mengefisienkan waktu, kemudian juga kita tidak membuang-buang waktu, kita dikembalikan lagi, kita buat ulang lagi ya. Jadi kalau memang kita dibuat dari awal hasil karya kita ya insya Allah ya Bapak Ibu semuanya itu akan langsung validasi oleh apa namanya oleh sistem. Kemudian ketika sistem sudah memvalidasi bahwasanya itu bukan plagiatisme, maka akan dilanjutkan kembali oleh tim validator. Jadi ada dua tahap Bapak Ibu ya. Yang pertama oleh sistem ya. Sistem itu akan mengecek apakah plagiatisme atau tidak. Kalau sudah tidak, maka akan dilanjutkan ya. Dilanjutkan dikirim ke akun-akun tim validator dari Kemendikbud ya. Di situ akan dicek apakah sudah sesuai atau belum. Ya kalau memang sudah sesuai, maka akan divalidasi dan ditelaah berarti sudah selesai jurnal Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, cukup Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, eh, saya sih titipan saja Bapak Ibu tetap semangat karena Bapak Ibu semuanya masih ya 3/4 perjalanan Bapak Ibu dalam PPG piloting tahap 3 ini ya karena memang masih masih ada perjalanan seperti UKIN, kemudian UTBK yang nanti Bapak Ibu harus selesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu atur waktunya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu atur waktunya dengan pekerjaan di sekolah ya sebagai guru, kemudian di rumah juga, kemudian ya tugas-tugas ini dan Bapak Ibu juga diusahakan baca-baca materi, kemudian sering latihan soal Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sering latihan soal, kita baca-baca tipe soal, kita akan mengetahui oh ya kuncinya di sini ya. Dari pertanyaan kita hanya bisa apa awal membaca 2, 3 kalimat kemudian yang ditanyakan itu kita akan ketahuan jawabannya di mana, kuncinya di mana. Seperti itu ya. Makanya sering-sering saja Bapak Ibu baca tipe-tipe soal ya yang nanti walaupun soal nanti akan keluar ketika tryout ataupun ketika apa namanya UTBK itu Bapak Ibu ya tidak usah gentar, tidak usah khawatir karena memang Bapak Ibu sudah dilatih ya sering membaca soal-soal tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang memang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Eh, Kemudian yang paling terakhir adalah Bapak Ibu jaga kondisinya ya karena sekarang lagi musim pancaroba ya, jaga kesehatannya karena Bapak Ibu masih ada perjalanan-perjalanan yang harus Bapak Ibu lalui dalam piloting PPG ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah selesai. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik sama-sama Bapak Ibu.